Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agil Dwi Putra. Saya dari kelas PAI 4C. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mata kuliah PAI SMP dengan materi yang berjudul meneladani kemuliaan dan kejujuran para Rasul Allah. Langsung saja ke pembahasan, yaitu pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah. Beriman kepada Rasul mengandung maksud meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para Rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Para Rasul bertugas menyampaikan wahyu dari Allah untuk memberikan petunjuk bagi umat manusia ke jalan yang lurus sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Rasul adalah manusia utama pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pembahasan yang kedua yaitu sifat-sifat para Rasul Allah. Sifat para Rasul Allah yang pertama yaitu sifat wajib. Sifat wajib yang dimiliki Rasul Allah ada 4. Yang pertama sidik, yaitu berkata benar. Apapun yang dikatakan oleh Rasul merupakan kebenaran. Tidak ada yang salah sama sekali. Lalu yang kedua, amanah, dapat dipercaya. Seorang Rasul sangat dapat dipercaya oleh umatnya. Lalu sifat wajib yang ketiga yaitu tabligh, yang artinya menyampaikan. Rasul adalah manusia pilihan Allah yang menyampaikan wahyu kepada umatnya. Lalu sifat wajib yang terakhir adalah fatonah, yang artinya cerdas. Selain sifat wajib, ada juga sifat mustahil. Yang pertama, kizib. Kizib artinya dusta. Seorang Rasul tidak mungkin berkata dusta dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu yang kedua, khianat, yang artinya tidak dapat dipercaya. Seorang Rasul tidak mungkin mengkhianati umatnya. Lalu sifat mustahil yang ketiga yaitu kitman, yang artinya menyembunyikan. Seorang Rasul tidak mungkin menyembunyikan walaupun sedikit dari wahyu yang telah diterimanya. Lalu sifat mustahil yang terakhir yaitu baladoh, yang artinya bodoh. Lalu sifat yang ketiga yaitu sifat jais. Sifat jaisnya para Rasul adalah aradul basyariyah, yaitu bersifat dan berperilaku sebagaimana kebiasaan manusia pada umumnya seperti makan, minum, haus, lapar, letih, dan sebagainya. Lalu pembahasan berikutnya yaitu Rasul yang diberi gelar ulul azmi. Apa itu ulul azmi? Ulul azmi itu orang-orang yang memiliki keteguhan hati dalam menghadapi dan cobaan dari Allah. Dan siapa saja Rasul yang diberi gelar ulul azmi? Yang pertama yaitu Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam diberi mukjizat oleh Allah dapat membuat perahu yang sangat besar, yang dapat membuat semua umatnya yang beriman kepada Allah dan semua jenis hewan yang hidup pada zaman tersebut sepasang-pasang. Yang kedua yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam diberi mukjizat oleh Allah
adalah tidak terbakar oleh api ketika dibakar oleh Raja Namrud. Lalu yang ketiga yaitu Nabi Musa alaihissalam. Mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam adalah tongkatnya dapat berubah menjadi ular raksasa. Tangannya dapat mengeluarkan cahaya ketika diminta bukti atas kerasulannya, serta dapat membelah Laut Merah menjadi jalan ketika dikejar oleh Raja Firaun dan bala tentaranya. Yang keempat yaitu Nabi Isa alaihissalam. Mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam adalah dapat mengobati berbagai macam penyakit yang sulit disembuhkan, membuat burung dari tanah, dan dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal walaupun sebentar. Lalu yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW adalah terbelahnya bulan menjadi dua walaupun hanya tampaknya, dapat mengeluarkan air dari celah-celah jarinya, Al-Quran sebagai kitab yang paling lengkap dan sempurna serta selalu dijaga kemurniannya sampai akhir zaman, serta peristiwa Isra Mi'raj dari Masjidil Haram sampai Sidratul Muntaha. Lalu pembahasan yang terakhir yaitu hikmah beriman kepada Rasul Allah. Hikmah beriman kepada Rasul Allah yang pertama, meneladani sifat-sifat mulia para nabi dan rasul seperti bersikap adil, jujur, kesabaran, keteguhan, dan semangatnya dalam berdakwah menegakkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, umat-umat terdahulu mengalami kehancuran dan mendapat azab dari Allah karena ingkar, sombong, dan menyekutukan Allah. Hal ini menjadi pelajaran bagi kita untuk senantiasa menjaga keimanan dan perilaku kita agar sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu hikmah yang ketiga yaitu selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah agar negeri kita mendapatkan kemakmuran dan keberkahan. Yang keempat, kita selalu patuh dan taat dalam melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi kali ini. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya dalam menyampaikan materi. Saya tutup, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan bisa melalui kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.